Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Santoro dari kelas 12 TKJ 1. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata caranya kita agar mengkonfigurasi Trixbox dan Voice over Internet Protocol. Pertama di sini kita klik name, lalu di name buka klik setting, lalu kita gunakan nama kita sendiri, nama pribadi. Seperti ini, saya kasihkan kelas. Saya hapus saja deh. 12 TKJ 1 dalam kurung Trixbox. Oke, untuk tipenya ganti ke Linux, dan untuk versionnya kita ganti ke bagian Red Hat 32 bit, lalu klik next, dan di bagian ini kita sesuaikan dengan keinginan, next, lalu ini create a virtual hard disk now, lalu next. Nah, untuk hard disk file type kita pilih yang PHD saja. Jika sudah terpilih yang VHD, silahkan klik next, lalu di bagian dynamically allocated klik next, lalu untuk bagian ini langsungkan saja dan kita klik create, maka virtual machine kita sudah muncul. Nah, sekarang ke bagian setting, lalu di bagian storage buka yang bagian empty ini, lalu tanda ini, lalu kemudian kita klik yang Trixbox. Nah, selanjutnya ke bagian network. Nah, di bagian attach to kita ganti ke bridge adapter, dan advance-nya kita ganti dari deny menjadi allow all. Klik OK. Kalau sudah, klik start untuk menyalakan virtual machine. Oke, kita penuhkan saja, lalu kita klik X. Lalu dari sini kita klik enter. Maka tunggulah proses daripada booting Trixbox-nya ini. Nah, kalau sudah masuk ke sini, kita silakan pilih yang US dengan cara klik kanan. Pilih yang US, lalu kita klik kanan, lalu klik enter untuk OK. Nah, silakan tunggu. Nah, untuk di bagian ini kita klik bintang, dan dengan caranya adalah sepertinya tidak perlu. Nah, sekarang kita ke bagian bawah, lalu pilih Asia Jakarta, klik kanan lalu enter, dan untuk passwordnya silakan ketikkan passwordnya, dan mohon untuk ingat-ingat password ini dikarenakan supaya tidak terjadi kesalahan dalam pemasukan passwordnya. Nah, lalu silakan konfirmasi password yang sudah kita buat sesuai dengan password yang kita tentukan di awal. Lalu klik OK dengan cara klik kanan lalu enter. Nah, kita di sini harus menunggu proses daripada capacity check-nya. Sekarang sudah mulai ke format downloadnya. Nah, sudah dimulai untuk mendownload dan installnya. Nah, jikalau sudah terdownload dan terinstall, maka tampilannya akan seperti ini. Namun, sekarang kita akan klik, kita kecilkan dulu saja, lalu kita klik bagian devices, lalu optical drive, lalu hilangkan centang yang ada di Trixbox itu, lalu ke machine, dan reset. Nah, jikalau tampilannya sudah berwarna hijau seperti ini, silakan teman-teman klik enter.
jikalau sudah pada tampilan oke ini, maka sudah dipastikan langkah-langkah berikutnya akan segera berhasil. Tunggu saja sampai proses ini selesai. Nah, jikalau sudah welcome to Trixbox CE, silakan klik root di bagian Trixbox login. Di bagian sini kita klikkan root, ROOT, lalu passwordnya kita masukkan password sesuai yang sudah kita buat tadi. Lalu jika sudah, kita bisa klik enter, dan pada local domain kita klik system strip config strip network, lalu enter. Di bagian edit devices ini kita klik kanan, lalu kita klik enter, lalu di bagian ETH0 dan ETH0 kita biarkan saja, dan untuk use DHCP kita hilangkan centangnya. Lalu kita di sini akan memasukkan static IP. Untuk memasukkan static IP-nya kita harus lihat dulu lewat command prompt. Nah, kita sudah buka command prompt, lalu kita klikkan IP spasi config, lalu tidak usah spasi, IP config, lalu enter. Nah, teman-teman perhatikan pada bagian IP for address. Nah, kita akan menggunakan yang .72 sebagai digit terakhir. Jikalau sudah, kita bisa tutup command prompt-nya dan kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Tuliskan static IP-nya ini 192.168.1.75. Kita tambahkan 2 daripada jumlah tadi yang sesuai ada dari command prompt. Lalu untuk netmasknya kita klik 255.255.255.0. Dan untuk default gateway IP kita sesuaikan dengan yang muncul dari command prompt tadi. Oke, jika settingannya sudah begini, nah lihat ini harus ditambah ya. Lalu kita bisa klik enter, lalu enter lagi. Lalu setelah itu enter, klik kanan dan enter, klik kanan dan save. Lalu habis itu kita langsung ke bagian bawah save and quit. Dan pada di sini kita klik service spasi network spasi restart. Nah, kalau sudah oke seperti ini, mari kita tunggu. Lalu kita klikkan if config. Nah, jikalau sudah seperti ini, itu tandanya sudah selesai. Sekarang kita akan beralih ke tahapan selanjutnya. Buka browser kamu, lalu ketikkan IP yang sudah kita tulis yang ditambahkan, yaitu .75. Nah, kita sudah masuk ke menu Trixbox yang ada di sini. Lalu kita klik switch. Lalu di bagian sini kita klikkan main pada username dan pada passwordnya adalah sesuai dengan yang kita ketikkan tadi. Nah, jikalau sudah masuk kepada menu ini, kita langsung saja klik packages. Klik PBX, lalu klik OK, lalu klik PBX setting. Nah, di bagian sini kita klik extension, lalu klik submit. Nah,
di bagian user extension ini, silakan klik 2004 atau terserah teman-teman bebas mau menggunakan usernya apa. Untuk display name, di sini saya akan menggunakan nama pribadi. Dan di bagian zip alias, kita klik dengan IP yang sama. Nah, untuk bagian status kita enablekan. Lalu untuk voicemail password, kita gunakan voicemail password sesuai keinginan kita. Namun di sini harus diperhatikan bahwa ini harus angka saja. Nah, untuk di bagian disable kita enablekan lagi. Lalu klik centang semua pada 3 ini. Dikarenakan terjadi kesalahan, maka kita harus mengubah voicemail passwordnya menjadi password yang berupa angka saja. Sekarang klik OK. Sekarang kita klik PBX setting, lalu untuk submit lagi kita gunakan untuk 2005 saja. Nah, untuk display name kita gunakan yang Hardy saja. Lalu SIP aliasnya kita gunakan 2005 sesuai dengan yang ada pada user extension. Lalu di bagian status kita enablekan. Untuk voicemail password kita gunakan password yang sama saja, yaitu digit 1 sampai dengan 8. Lalu kita enablekan pada VMX locator. Lalu pada unavailable, standard, dan busy kita centangkan saja, lalu kita klik submit. Jikalau sudah seperti ini, kita klik apply configuration, lalu continue with reload. Reload sudah berhasil. Sekarang kita tutup bagian ini dan kita buka Zoiper kita yang ada pada PC. Sekarang silakan aktifkan program Zoiper-nya. Lalu kita continue as free user. Lalu di bagian Zoiper ini, sebentar. Lalu di bagian Zoiper yang ini kita klikkan user extension kita, add, lalu sesuaikan dengan IP yang sudah ditambahkan. Seperti 2004 at 192.168.1.75. Lalu untuk passwordnya kita sesuaikan dengan yang sudah kita tambahkan di Trixbox. Lalu klik login, lalu klik next, lalu kita klik skip dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Lalu kita klik next. Nah, di bagian ini kita sudah bisa melakukan langkah-langkah selanjutnya. Lalu kita akan lakukan konfigurasi komputer yang dengan hal yang sama pada komputer lawan. Dan kita akan menunggu komputer lawan menelpon. Nah, sekarang sudah datang teleponnya. Dan kita klik angkat saja. Sudah terjadi, lalu klik yang ini. Maka konfigurasi sudah berhasil. Nah, kita akhiri saja. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Saya ucapkan sampai jumpa dan sehat selalu.